Shalom, jumpa lagi dengan saya Linda di channel saya Kesaksian tentang Tuhan Yesus. Sore hari ini saya kedatangan seorang anak muda yang luar biasa yang akan memberi kesaksian buat kita. Tapi pertama-tama saya mau mengucapkan banyak terima kasih buat saudara yang sudah menonton video saya, sudah like dan subscribe, bahkan sudah share buat relasi, keluarga, dan teman-teman ya, luar biasa. Terima kasih banget. Kiranya video-video saya terus bisa menjadi berkat buat saudara dan juga orang lain. Oke, kita sambut anak muda ini. Saya perkenalkan, namanya Teddy. Selamat sore Mas Teddy. Selamat sore, Bu. Silahkan. Ya. Kita ngobrol santai aja ya sore hari ini ya. Ya. Ya, Mas Teddy ini seorang anak muda yang luar biasa yang punya pengalaman spiritual yang sangat dahsyat karena pernah bersekutu dengan yang namanya Lucifer. Wow, dahsyat sekali. Jadi saya jadi penasaran ini. Jadi ceritanya awalnya dulu itu apakah Mas Teddy itu belajar atau bagaimana caranya bisa sampai nular atau dari turunan dari leluhur atau bagaimana sampai bisa si Raja Iblis ini bisa ada dalam kehidupan Mas Teddy? Sebenarnya kalau maaf ya Tante, kalau saya mungkin berbicara sedikit, saya sebenarnya bukan dari keturunan atau dari siapapun. Sebenarnya saya mendapatkan yang namanya waktu itu mendapatkan yang namanya Lucifer. Itu sebenarnya awalnya dari almarhum papa saya dulu. Oh. Gitu. Jadi almarhum papa dululah yang dia pertama kalinya mengenal yang namanya Lucifer itu. Oke. Karena jatuhnya Lucifer itu ke dalam diri papa itu waktu itu ya sebenarnya dari kehidupan masa lalunya dia yang kalau dibilang, kalau kita ngomong ya secara garis besarnya penuh dengan sebuah kepahitan yang namanya ada yang disebut dia dendam, jadi dendam pribadi yang menurut kalau kita bilang ya sangat terlalu mendalam ya. Pahit jadi ya, kepahitan. Terlalu iya, jadi terlalu dalam di hati dia sehingga dia punya sebuah keinginan, di mana keinginannya adalah bahwa apa yang saya rasakan harus dirasakan oleh orang lain juga, baik itu keluarga pribadi maupun orang terdekat maupun orang lain. Begitu. Nah, saudara, saya mau bilang, makanya kemarin di video saya berbicara tentang pengampunan. Kenapa pengampunan itu begitu penting dalam kehidupan kita manusia? Karena si Raja Iblis itu paling pintar. Dia pintar sekali. Ya, dia pintar sekali dan dia tahu benar kelebihan dan kekurangan kita manusia. Pribadi lepas pribadi dia tahu, bukan cuma hanya Tuhan yang tahu, tapi dia juga si jahat itu tahu. Nah, kita jangan memberikan peluang buat dia, karena makanya di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa iblis itu berjalan mengelilingi kita seperti singa yang mengelilingi kita sambil mengaum. Dia mencari peluang di mana ada titik lemah kita, disitulah dia masuk. Walaupun itu kelemahan kita mungkin cuma sebesar lubang jarum, tapi dia bisa masuk. Kehebatannya Lucifer di situ. Dan ingat saudara, tidak ada keuntungan apapun yang didapat, justru kehancuran. Jadi kita dengar selanjutnya bagaimana ulah dari kepahitan yang kita rasakan dan kita tidak cepat-cepat mengambil keputusan untuk mengampuni. Akhirnya kita jadi bersekutu dengan roh-roh lain. Dan kebetulan sore hari ini Mas Teddy ini bercerita bahwa dia memberi kesaksian bahwa papanya dulu punya kepahitan yang luar biasa, sehingga itulah titik lemah untuk Lucifer masuk dan Lucifer menguasai seluruh kehidupan almarhum. Nah, nanti kita dengar selanjutnya seperti apa ceritanya. Seru banget deh. Ikuti terus ya. Oke. Jadi kalau dibilang awal mulanya waktu itu beliau memang terjadi sebuah kepahitan setelah beliau kalau dibilang resign ya dari sebuah pekerjaan. Oh iya. Akhirnya dia pasti pekerjaannya mungkin ya yang bagus banget ya. Kalau dibilang dia
belum dikatakan resign, tapi dia keluar dengan sendirinya. Akhirnya dia merenung itu ya kalau dibilang iseng ya, mancing, memancing di pinggir kali. Setelah itu dia mendapatkan yang namanya sebuah ilham, katanya begitu. Tetapi itu bukan ilham, bahwa ya tadi karena ada titik seperti yang dibilang Tante Linda, bahwa ada sebuah titik jarum, sebuah kelemahan, lubang yang untuk dimasuki. Jadi lubang titik jarum sebuah kelemahan itulah yang akhirnya membuat Lucifer atau iblis itu datang kepada papi saya almarhum. Jadi waktu itu dia datang sebagai seorang putri dan akhirnya dia berwujud seorang putri cantik ya. Dan akhirnya dia akan diberikan sesuatu hal, ya dibilang sebuah janji. Janji yang sangat luar biasa, yang kalau kita bilang bahwa tanpa kita harus melakukan apapun pasti itu akan terjadi. Wow. Gitu. Jadi dari situlah magic ya, jadinya seperti dari situlah akhirnya bergelut. Dari situlah waktu itu saya belum yang namanya ikut juga terbawa arus ke dalam Lucifer, karena waktu itu saya masih kecil. Tetapi dari situlah awal mulanya saya mulai mengagumi mulai awalnya ya. Mulai mengagumi dan mengikuti yang namanya Lucifer itu dari kejadian-kejadian yang terjadi. Dan waktu itu saya dibukakan oleh almarhum papi saya dan juga almarhum mami saya memberitahu bahwa saya terlahir jadi anak bungkus. Jadi anak bungkus itu dilapis selaput. Waktu lahirnya ya? Waktu lahir itu saya dilapisi sebuah selaput kantong lahir. Jadi waktu lahir itu saya tidak menangis. Jadi dokter juga bingung, almarhum mami saya juga bingung. Harus disobek dulu. Kenapa nih nggak nangis? Akhirnya sama dong Mas, saya juga gitu lahirnya. Gitu. Jadi kita sama-sama lahir bungkus nih. Nah setelah itu ditarik, ada selaputnya gitu. Setelah dirobek, baru nangis, baru bisa nangis ya. Nah dari situlah almarhum papi saya dan almarhum mami saya bilang, kamu lahirnya bungkus. Tapi setelah itu saya dikasih tahu almarhum papi saya bahwa kalau orang lahir bungkus biasanya dia punya yang namanya indera keenam. Kalau orang Jawa bilang begitu, bisa melihat sesuatu hal ke depan tanpa kita harus akan diberitahu ya. Misalnya kayak orang itu bisa meramal kan begitu. Nah betul. Tetapi dari situlah saya bilang saya nggak tahu. Dan dari situlah awalnya almarhum papi saya membukakan yang namanya mata batin ya, dalam arti indera keenam itu. Dari situlah saya mulai. Itu usia berapa itu? Saya dibukain sama papi itu usia berapa? Waktu itu saya masih remaja, kelas 5. Oh, masih kecil SD, ya? Jadi masih kecil, masih kelas 6. Jadi kalau dibilang saya ikut Lucifer itu 10 tahun mungkin ya? Jadi saya masih usia masih cukup dini masih sekali. Kecil sekali ya. Jadi saya waktu itu sudah melihat yang namanya waktu pertama kali saya melihat wujud Lucifer. Makhluk lain. Jadi bukan Lucifer ya. Jadi makhluk lain pertama kali itu ya kalau orang bilang namanya Gondoruo. Yang berbulu hitam itu. Iya. Jadi pertama kali waktu itu saya melihat, kamu lihat? Saya bilang, lihat. Berarti kamu udah bisa melihat dong. Begitulah ceritanya almarhum saya. Nah, pertama itu ya papi buka mata batin itu ya. Setelah itu barulah saya diperkenalkan yang namanya penunggu yang ada di kali Banjir Kanal Barat ya. Jadi semuanya saya diperkenalkan semua, bahkan saya dibilang akhirnya saya jadi titisannya mereka. Jadi istilahnya waktu itu karena saya belum mengenal Tuhan dengan benar-benar, jadi belum dibekali yang namanya, saya tahu yang namanya dibekali Tuhan Yesus itu, saya belum tahu yang sebenarnya sesungguhnya. Jadi dari situlah rentannya kita itu. Jadi gampang dimasuk dan akhirnya saya tertarik, dan mujizat yang diberikannya ya sangat luar biasa. Mujizat dari Lucifer ya? Iya, jadi mujizat dari Lucifer, saudara, mujizat dari Lucifer itu luar biasa. Nah, tadi Mas Teddy ini bilang dia mengenal Tuhan Yesus, tapi dia tidak mendalami. Jadi Mas Teddy ini
eh, dari anak Tuhan juga sebenarnya, dari keluarga anak Tuhan, tapi papinya Muslim. Papinya Muslim yang Bukan, maminya juga almarhum, Muslim. orang tuanya. Oh, Muslim, almarhum tapi orang tuanya. Jadi Kristen. eyang ya. Iya, Oh, papi Kristen murni. papinya Kristen. Iya. Mami yang Muslim, kemudian mami ikut papi ya. Iya, jadi gitu. Oke, jadi mami yang ikut papi. Iya. Oke, terus tapi keluarga itu bukan keluarga yang dekat dengan Tuhan ya, tidak punya chemistry dengan Tuhan. Iya. Jadi Kristen, tapi tadi sering saya bilang Kristen KTP gitu ya, Iya. Mas Teddy ya, boleh dikata seperti itu ya. Oke, terus setelah Mas Teddy ketemu dengan yang Baurekso banjir kanal barat, yang ketemu kayak begitu. Iya, sampai akhirnya saya diperkenalkan yang namanya, kalau orang sejagat antero bilang bahwa itu yang namanya Nyi Roro Kidul, atau istilahnya seperti itulah. Akhirnya saya Yang diperkenalkan. dari penguasa Laut Selatan. Iya, jadi saya dibilang ini adalah eyang kamu, dia bilang begitu. Dan terus dia bilang bahwa Ketemu ini langsung ibu kamu. itu ketemu langsung. Saya ketemu langsung dan saya melihat langsung wujudnya, dan saya benar-benar tahu, dan saya benar-benar istilahnya berbicara langsung, dan saya bisa berkomunikasi karena saya waktu itu kan punya indera keenam tadi. Iya, oke. Nah, berlanjut sampai akhirnya saya SMP, SMA, dan saya waktu itu SMA jadi baptis. Saya terus terang, saya SMA kelas 1 itu dibaptis. Saya waktu itu dibaptis juga sekedar kalau dibilang hanya seperti tante tadi bilang, KTP tadi. iya, jadi seperti kayak Iya. aja bahwa saya orang Cuma Kristen harus ritual aja, dibaptis. sebagai Ya, sebuah jadi, ritual. iya, betul. Tetapi tidak memaknai benar ya. Iya, tetapi Oke. saya belum istilahnya tersentuh bahwa saya benar-benar anak Tuhan, dan saya benar-benar bahwa saya benar-benar anak Tuhan banget gitu loh. Dan saya belum mengenal Tuhan yang sebenar dan sesungguhnya seperti apa. Nah, seperti itulah sampai akhirnya saya lulus dari sekolah, kuliah juga belum selesai, juga putus. Akhirnya saya bekerja, dan saya di saat bekerja itulah saya bekerja. Akhirnya di 2005 puncak-puncaknya saya benar-benar mendapat yang namanya teguran dari Tuhan Yesus ya. Oke. Karena saya kalau dibilang saya sudah menduakan dia. Jadi saya benar-benar menduakan dia dengan sangat luar biasa. Jadi seperti apa yang dikatakan di Alkitab kan, bahwa kalau kita menduakan Tuhan, kalau kita mengganti Tuhan dengan yang lain, pasti Tuhan Di akan dalam cemburu dan Taurat, marah. di Kan begitu. 10 hukum Tuhan kan pertama Iya. yang janganlah ada padamu ilah lain di Iya, hadapanku. betul. Nah, itu dia. Benar loh saudara. Jangan pernah kita ada bersekutu dengan roh lain. Jangan kita memberi peluang buat roh lain. Karena satu roh tidak pernah cukup. Dia akan mengajak roh yang lain, dan semakin kuat. Dan rajanya menguasai kita, seperti kehidupan Mas Teddy ini. Akhirnya sudah pernah ketemu langsung dengan Lucifer nggak? Kalau dibilang sudah penuh, sudah. Saya benar-benar bertemu, bahkan saya Bercakap-cakap. waktu itu sempat bercakap, dan sempat saya juga berinteraksi ya, sempat berbicara, sempat dia berubah wujud. Jadi dia tidak benar-benar wujud dengan Lucifer yang aslinya, bukan, tapi dia berwujud dengan memang sesuatu hal yang memang kita banggakan. Apa itu? Begitu. Ya tadi yang namanya Nyai Roro Kidul tadi. Oh. Begitu. Jadi kalau orang Jawa kan selalu memuji dia kan. Nah, dari situlah dia datang sebagai itu, dan dia berbicara secara langsung, dan dia ngomong apa adanya. Bahkan kalau kita ngomong, saya waktu itu aja bisa bertemu dengan orang, saya bisa tahu kehidupan dia dari sebelum dan sesudahnya. Jadi Dalam arti- Mas Teddy bisa melihat kehidupan seseorang itu sebelumnya, segala baik buruknya bisa Iya. lihat langsung. Iya. Dan bisa juga melihat Untuk kedepannya juga. Bahkan Oke. untuk kedepannya nanti dia mau seperti apa dan jadi apapun, saya bisa tahu. bisa tahu ya. Iya. Wow. Kalau kamu bisa jalan ke sana dan ke sini, dan itu bisa mau. Nah, dari Padahal situlah yang bisa mengetahui kedepannya kita, masa depan kita tuh hanya Tuhan. Betul. Nah, Tapi saudara, memang tapi jangan bisa terkecoh ya. memang gitu. Karena Lucifer itu satu level di bawah Tuhan. Tuhan menciptakan Lucifer itu
lebih hebat dari Mikael dan Gabriel. Makanya dua malaikat ini harus bersatu untuk memberantas si jahat ini. Dan Betul. dia kalah kok. Sip. Jadi waktu itu juga saya sudah sempat dapat teguran dari almarhum mami saya. Kamu jangan ngikutin almarhum papi. Waktu itu papi masih hidup. Jadi saya katakan hal ini almarhum karena kedua orang tua sekarang semua sudah tidak ada. Ya. Jadi waktu itu masih semenjak mami saya masih hidup dan waktu papi saya juga masih hidup, mami saya selalu bilang bahwa kamu jangan ngikutin papi kamu. Itu kan udah gak benar. Waktu itu saya selalu bilang, gak apa-apa Mi, tenang aja. Aku kan selalu ke gereja. Jadi rutinitas. Jadi saya ke gereja itu seperti rutinitas. Berdoa pun tidak pernah. Tapi hari Minggu nongol ke gereja ya? Iya. Absen ke gereja? Iya, wah, pasti. Jadi ini. terus, jadi saya berdoa. Kalau di gereja pun terus terang. Ketika saya datang, ketika waktunya khotbah, saya tidur. Oh ya, itu saudara. Waktu pulang, kalau gitu. di gereja jangan tidur, itu temannya Lucifer. Nih, seperti Mas Teddy katakan, dia ke gereja ritual sebagai satu ritual hari Minggu, ayo yo ke gereja rame-rame. Tapi di gereja ketika firman Tuhan dinyatakan tertidur. Nah, hati-hati saudara, jangan biasakan di gereja tidur loh ya. Nah, dari situlah rutinitas itu berlanjut. Saya udah ditegur oleh almarhum mami. Jadi waktu mami saya masih hidup ya. Tante minum ya, Mas. Almarhum, iya tante. Jadi waktu almarhum mama saya masih hidup itu selalu menegur saya terus. Dan teguran itu saya abaikan. Ya. Terus sampai akhirnya tahun 2005 itu saya penuh dengan istilahnya, saya sudah benar-benar jiwa Lucifer itu sudah benar-benar melekat di hati saya dan bahkan ya? Saya sudah sangat luar biasa, bahkan saya sudah bisa lebih tahu dan bahkan saya tahu selangkah dibilang apa yang Tuhan akan punya. terjadi. Iya, saya bisa tahu kok. Kenapa sih? Saya nggak butuh Tuhan gitu loh. Wow. Sampai hal seperti itu gitu loh. Bahkan kalau dipikir, saya sangat ini banget ya. Terlalu kayaknya hebat banget ya. Iya, hebat banget begitu, ya. Tante. Jadi saya sudah merasa seperti hebat sekali begitu. Terus waktu itulah berjalannya waktu, saya memang punya yang namanya sakit tipes itu setiap tahun pasti kambuh. Wow, ya. Ternyata Tuhan tahu kelemahan saya itu di situ. Oke. Sakit tipeslah saya datang. Akhirnya sakit tipes itu yang tadinya butuh 2 minggu udah sembuh total. Biasanya begitu. Biasanya ya. Nah, ini dan itu rutin setiap minggu. tahun datang kumat tipesnya ya. Komat. 2005 puncaknya saya benar-benar kena tipes dan akhirnya dalam waktu tempo bukan 2 minggu tapi 1,5 bulan saya kena tipes. Wow, 1,5 bulan tergeletak berarti ya. Sebenarnya nggak tergeledak, cuman ya lemes dan sewaktu itu sudah tipesnya sudah tipes yang sangat dibilang apes sekali tante. Jadi saya sudah tipes itu sudah masuk ke darah, bahkan sudah masuk ke otak. Saya sampai sudah lupa yang namanya kakak saya, saudara saya, lupa begitu ya. saudara saya. Saya cuman tahu mama saya aja dan itu dari suaranya dan itu ketika dia berbicara dekat banget di telinga. Jadi sampai saya telinganya saya sudah nggak dengar siapapun. Jadi melihat pun juga melihat aja tapi nggak tahu itu siapa. Dan sampai bisa lupa. Sangat luar biasa sekali. Sakitnya parah sekali ya. Jadi apa yang diberikan jadi maaf Tuhan bukan memberikannya, tetapi hukuman yang diberikan Tuhan istilahnya begitu. Jadi saya sampai diberikan sakit koreksi dulu, itu. Mas, Tuhan nggak menghukum. Iya. Tapi Tuhan izinkan terjadi itu. Iya. Tuhan izinkan terjadi. Maksudnya begitu tanda. Jadi Tuhan mengizinkan saya terjadi sesuatu hal yang membuat saya insaf apa enggak gitu. Kalau orang bilang begitu ya. Jadi kamu benar-benar sadar apa enggak gitu loh. Seperti itu. Dari sinilah saya berterima kasih dengan almarhum mami saya ya, yang selalu menjaga saya, yang selalu mengingatkan saya terus. Jadi supaya saya masuk ke jalan Tuhan.
masuk di dalam Tuhan, masuk di jalan Tuhan, pasti kalau kamu jadi anak Tuhan, kamu tidak akan pernah kekurangan dan tidak pernah akan terjadi apapun. Begitu. Oke, kita sambung video berikutnya, kita akan cerita. Terima kasih sudah menonton. Ikuti seri berikutnya ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.